Perkenalkan, nama saya Lala Zakia Zulfa. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah YIH Lombok Timur NW Anjani. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah materi pendidikan agama Islam SMP, SMA, SMK, Bapak Komarudin MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai peran guru dalam metode pembelajaran PAI. Pembahasan yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, berdasarkan teori Wina Sanjaya, guru yang berfungsi sebagai fasilitator memberikan dukungan kepada siswa untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu siswa memahami materi pendidikan agama Islam secara komprehensif. Mereka tidak hanya memberikan materi, namun juga mendidik dan mengawasi siswa. Dia adalah guru sebagai teladan. Guru juga berperan sebagai role model atau teladan bagi siswa. Sikap dan perilaku guru mempengaruhi cara pandang siswa terhadap ajaran agama yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dengan memperhatikan perilaku yang baik. Guru bisa mencontohkan bagaimana ajaran Islam melalui perilaku sehari-hari. Keempat adalah guru sebagai pembimbing. Guru memainkan peran sebagai pembimbing pendidikan agama Islam yang membantu siswa memahami konsep keagamaan dalam menerapkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan arahan, nasihat, serta solusi bagi siswa dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan penerapan ajaran Islam. Kemudian tugas guru yang kelima adalah guru sebagai evaluator. Tugas guru bertanggung jawab guru dalam memberikan evaluasi terhadap aspek pembelajaran, adalah alat untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik berhasil memahami materi yang diajarkan oleh guru. Tugas guru yang keenam adalah guru sebagai inovator. Guru pendidikan agama Islam juga perlu berperan sebagai inovator yang selalu mengembangkan dan memperbarui metode pembelajaran agar tetap relevan dan menarik bagi siswa dengan menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif seperti menggunakan teknologi atau metode pembelajaran. Tugas guru yang ketujuh adalah guru sebagai komunikator. Guru harus bisa berkomunikasi dengan baik, bukan hanya dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga dalam membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Guru profesional dalam proses belajar mengajar memiliki peran krusial atau sebagai komunikator. Artinya komunikasi secara etimologis berasal dari istilah bahasa Inggris communication, sedangkan definisi komunikasi dalam terminologi atau secara bahasa adalah mengacu pada penyampaian pesan atau informasi yang mencakup perasaan, pemikiran, ide-ide, dan keahlian dari komunikator kepada komunikan untuk mempengaruhi pikiran komunikan sebagai umpan balik bagi seorang komunikator. Guru sebagai pendidik akhlak. Peran utama guru dalam pendidikan agama Islam adalah membina dan mendidik akhlak peserta didik. Guru bertanggung jawab untuk tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga membentuk akhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak secara terminologi berasal dari berarti perilaku seorang yang dipicu oleh keinginan sadar untuk berbuat kebajikan. Akhlak adalah bentuk plural dari istilah khuluq yang berasal dari bahasa Arab dan berarti karakter, perilaku, atau sifat. Cara membedakan akhlak moral dan etika ialah dalam etika untuk menilai apakah tindakan manusia itu baik atau buruk digunakan ukuran akal pikiran atau rasio, sementara dalam moral dan
asusila, ukuran yang digunakan adalah norma yang tumbuh, berkembang, dan berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dalam akhlak, ukuran yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya tindakan adalah menggunakan Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya adalah metode pembelajaran PAI. Nah, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata meta dan hot. Meta bermakna melalui, sedangkan hot berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat digunakan sebagai jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah metode yang paling umum digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru memberikan pengajaran langsung pada siswa. Metode ini efektif dalam menyampaikan informasi namun kurang interaktif. Oleh karena itu, perlu bimbingan dengan metode lain. Sepanjang sejarah pendidikan, metode ceramah adalah salah satu cara mengajar tradisional yang paling lama digunakan dalam proses belajar mengajar dari tingkat paling dasar sampai pengurusan perguruan tinggi. Mengingat sifatnya yang sangat praktis lagi efisien sebagai model pengajaran yang materi dan jumlah peserta didiknya banyak, metode ceramah merupakan salah satu metode yang tergolong metode tradisional. Kedua adalah metode yang sering digunakan juga metode diskusi. Dalam metode ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses belajar melalui diskusi kelompok. Guru juga berperan sebagai pengarah dan pembimbing, sementara siswa diharapkan untuk berbagi pemikiran tentang topik agama yang diajarkan. Metode ini bermanfaat dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Kemudian metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Terhadap berbagai metode yang digunakan dalam pengajaran, salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara mengajar yang sangat efektif karena memungkinkan siswa untuk secara langsung menyaksikan proses terjadinya sesuatu. Metode ini melibatkan guru dalam memperagakan atau mendemonstrasikan penerapan ajaran agama. Misalnya seperti ajaran cara berwudu, salat, atau praktik ibadah lainnya. Nah, metode ini sangat efektif karena siswa dapat melihat dan meniru tindakan yang benar. Kemudian metode yang terakhir adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau menyampaikan materi dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan. Pemberian tugas bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok. Pemberian tugas pada siswa atau kelompok dapat seragam atau berbeda-beda menurut Ahmad dan Prasetya. Metode pemberian tugas belajar dikenalkan sebagai metode pekerjaan rumah, yaitu suatu cara di mana siswa menerima tugas dari jam luar. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, saya undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.